Nah, seberapa kuat rupanya daerah-daerah di pantai timur ini sehingga sanggup untuk mendeklarasikan untuk menjadi sebuah provinsi. Saya pikir kalau situasi ekonomi kita tidak begini, ya, dengan kajian yang betul-betul manfaatnya ada. Ya, manfaatnya ada. Karena punya niat untuk memajukan daerah. Oke. Tapi harus dengan kajian yang mendalam. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Orbit kita kali ini bicara tentang ada yang mengangkat sedikit masalah tapi panas. Isunya itu Provinsi Sumatera, Pantai Timur atau Pantai Timur Sumatera atau apalah. Pokoknya itulah intinya, kita akan cerita. Nah, karena kita cerita masalahnya yang seperti itu, kupikir agak pelik dan aku perlu juga ngobrol dengan kawan-kawan di wakil kita di kantor DPRD Sumatera. Jadi bersama kali ini ada Bang Subandi. Siap, Bang. Bang Subandi, abang udah dengar cerita itu, Bang? Ya, baca kan melalui medsos. Tahu lah Bang, Pantai Timur itu. Iya, ya kan? Langgamnya kan agak lain sedikit. Nah kan, ini langgamnya keras nih Bang, udah. Katanya gitu ya? Sudah lengkap datanya dan segala macam. Iya, betul. Dan mereka juga, ya semangatnya semangat juang 45 ada lah itu Bang. Iya. Cuman aku mau dengar pendapat abang dulu. Nanti aku lanjutkan pertanyaanku yang banyak lagi. Ya, jadi terima kasih. Saya sebagai anggota DPRD Sumut, Ketua Komisi E dari fraksi Partai Gerindra. Oke. Terima kasih sore ini kita berbincang dengan Orbit. Ya. Wacana memang saya melihat, mendengar ya, membaca juga di medsos. Sebagai orang Sumatera Timur, saya juga berasal dari Kabupaten Deli Serdang, tentu orang Timur juga. Iya. Karena kebetulan bersuku Melayu, ya, saya pahamlah kehidupan pesisir. Kalau bicara tentang bagaimana pemekaran, sesungguhnya moratorium kan belum dibuka. Nah, itu satu hal. Ini satu hal yang penting dulu kita pahami bersama. Moratorium itu belum dibuka. Jadi, kalau pintunya pun belum terbuka, bagaimana kita mau masuk? Artinya kan belum boleh masuk. Nah, sehingga kita bincang-bincang di luar ini, kita hanya di luar pintu ini, di luar rumah ributnya ini, tidak di dalam. Namun demikian pun, saya pikir adanya pemikiran-pemikiran itu sah-sah saja. Cuman mari kita tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Oke. Artinya, kalau wacananya belum ada, pintu belum terbuka, ini kita kan buang-buang energi. Nah, buang-buang energi. Satu hal itu yang poin pertamanya yang perlu saya sampaikan. Tapi siapa tahu Bang, ini kan kalau kita bicara gizi sekarang di Indonesia kan lagi naik daun nih. Iya. Mungkin gizi ini pula yang membuat sesuatu itu jadi menarik nih Bang. Menarik ya. Dan mungkin juga banyak juga gizi yang ada di belakang ini yang kita nggak tahu. Seharusnya kalau gizi sudah meningkat, ya kan, berarti kuat dan sudah mulai cerdas, pintar, ya kan. Kecerdasan dan kepintaran ini justru kita manfaatkan bagaimana menstabilkan ekonomi kita yang sekarang. Alhamdulillah memang kita di Indonesia masih cukup baik dibanding dengan negara-negara di luar yang hari ini bahan bakarnya itu naiknya cukup tinggi, kemudian sehingga ketahanan pangannya goncang, ya, ekonomi stagnan,
alhamdulillah kita bahan bakar kita untuk rakyat itu masih tetap dipertahankan oleh pemerintah kita, tidak naik. Oke. Walaupun untuk industri mobil yang bagus, mungkin Land Cruiser, Alphard dan sebagainya, Agak ya menangis kemudian ya? agak menangis. Ya. Ya. Nah, kan kita udah bisa gambarkan itu ya, bahan bakar itu untuk memompa dan memutar segala sesuatu. Iya. Nah, seberapa kuat rupanya daerah-daerah di pantai timur ini sehingga sanggup untuk mendeklarasikan untuk menjadi sebuah provinsi. Dan ada berapa kabupaten sesungguhnya? Kabupaten mana yang menjadi sumber dana nanti ini? Jadi bagus pertanyaan abang ini bagus sekali. Jadi artinya supaya kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita bahwa tingkat kekuatan ekonomi kabupaten kota itu di provinsi juga ya, bukan hanya kabupaten kota nanti dianggap hanya kabupaten kota yang diukur, tidak. Provinsi juga dari fiskalnya. Ya. Ada fiskal yang kuat, ada fiskal yang sedang, ada fiskal yang rendah. Nah, mohon maaf saya, daerah kita di Sumatera Utara ini fiskalnya masih banyak yang rendah. Oke. Nah, fiskal rendah ini ditentukan dari mana? Pendapatan daerahnya itu dibanding dengan transfer pusat itu masih sangat jauh. Bahkan ada pendapatan daerahnya yang masih di bawah 10%. Jadi dia sangat tergantung dengan pusat. Gitu ya? Iya. Biaya operasionalnya, kegiatan rutin itu, gaji maaf cakapnya, biaya rutin cakap, gaji pegawai aja belum terbayar dia. Kalau fiskalnya rendah, dia bayar gaji pegawai aja nggak cukup itu. Wow. Oh, nggak cukup. Kalau dia fiskalnya di bawah 10%, bayar gaji pegawai pun nggak cukup. Tapi kalau kita lihat nih Bang ya, ini masyarakat awamnya, kayak aku lah orang jelata nih Bang ya, kalau ngelihat apa yang ada di sana, yang nampak, macam kata orang kita, produksi di sana untuk kebun bagus, ya kan? Jalan di sana relatif juga bagus, terus perikanannya relatif bagus, pertaniannya juga ada sebagian tempat yang bisalah menutupi kebutuhan lokal mandiri. Nah, ini kalau dihitung oleh orang jelata kayak kami, masyarakat kebanyakan, kuatnya itu. Nah, begini. Jadi, melihat sumber-sumber PAD-nya, kadang-kadang kita sepintas memang, ada perikanan, ada sawit, ada lain-lain. Tapi kan kita harus hitung juga kebutuhan untuk mengelola sebuah pemerintahan di kabupaten itu cukup apa enggak biaya itu. Nah, di sana maka dia harus sangat tergantung sama transfer dana pusat. Mungkin sawit di sana luas lahannya katakan 10 juta hektar, padahal sawitnya cuma 1 juta, nggak sebanding dia. Nah, jadi begitu ikan tadi juga, jumlah penduduk dengan jumlah apa, tak sebanding pendapatan ikannya itu nggak mencukupi. Tapi kan kalau kita lihat dari bagi hasil kebun, mungkin cukup lah itu. Kan kita gaya Melayu kita ini. Jadi bagi hasil perkebunan itu kan sudah diatur dari pusat. Berapa bagian pusat, berapa bagian kabupaten, berapa bagian daerah. Yang itu masuk ke PAD kita semua. Nah, jadi setelah dihitung semua ini, itulah semua sumber PAD kita, maka berapa biaya operasional kita, ini yang kita harapkan transferan dari pusat. Nah, jadi Bang, kalau saya lihat dari pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri yang baru-baru ini, pertumbuhan ekonomi kita itu secara nasional di atas 5. Sumatera Utara sendiri 4,5 di bawah nasional. Tapi ada daerah-daerah ini
yang pertumbuhan ekonominya di bawah 1. Ada yang 2, hanya yang bagus itu beberapa saja. Termasuklah Medan diantaranya yang bagus, Deli Serdang, ya, beberapa kabupaten kota, ya, yang pertumbuhannya bagus. Tapi yang tidak bagus itu banyak sekali. Artinya apa? Geliat ekonomi di masyarakat itu kecil. Sebenarnya dalam situasi yang kayak gini, kepala-kepala daerah justru berpikir bagaimana menggerakkan ekonomi di bawah. Apalagi di sana ada makan bergizi gratis. Ini putaran uang di bawah sekarang kan ada. Tapi bagaimana supaya ini berdampak juga kepada petani kita, petani sayur mayur, kepada nelayan kita, kepada peternak-peternak ikan, peternak-peternak telur dan lain sebagainya. Ini harus bagaimana peran pemerintah daerah supaya manfaat dari MBG ini bukan hanya kepada anak-anak sekolah untuk makan bergizi, tapi dampak putaran ekonominya bergeliat di bawah. Itu harus kita tangkap begitu. Supaya pertumbuhan ekonomi menjadi naik. Aku coba nggak suzon ya Bang. Ya. Boleh kan? Boleh. Jadi kalau kulihat lah perkembangan yang ada sekarang di daerah sana. Di sana itu punya kawasan industri, kawasan ekonomi strategis, segala macam ya. Ada pelabuhan besar, bukan cuma besar dan kecil ya. Yang kecil-kecil pun banyak pelabuhannya. Nah, kalau kita lihat Tanjung Balai punya potensi cukup besar untuk peragangan tradisional regional, bukan cuma untuk kita aja, ke Malaysia segala macam dia juga punya. Tapi Tanjung Balai itu masuk yang bagus Bang, pertumbuhan ekonominya itu bagus. Ya. Nah, padahal bersebelahan dengan batubara. Dengan Asahan batubara. Oke. Tapi kan itu kalaulah mereka memang sepakat, ini kan kata sepakat nih. Nah, ketika mereka sepakat, ini kan bisa dikooptasi mereka menjadi sebuah power atau gizi lah kita bilang, gizi tersendiri. Kawasan ekonominya sudah jalan, transportasi kawasan ekonominya udah tersambung. Ke Riau pun mereka udah aman. Ke Sumatera Utara apalagi. Mau menerima turis pun dari Kuala Tanjung mau ke Prapat juga, kalau lagi di jalan tol nanti itu udah jadi ekonomi khusus bagi mereka. Tambah pertumbuhan yang bisa memicu pertumbuhan yang baik. Mungkin mereka sudah hitung-hitung itu. Apa yang ada di sana dan mereka coba perhitungkan. Oh, kami kuat. Sementara yang kita lihat kan masih PAD yang nampak dan PAD yang masih dikelola oleh provinsi. Nah, ketika itu yang mereka inginkan terwujud, justru yang rugi kita provinsi mungkin Bang. Bagaimana menurut Abang? Jadi begini, potensi saya pikir daerah itu bagus. Dan bukan di situ saja, banyak kabupaten-kabupaten lain yang punya potensi bagus. Nah, itulah pentingnya kepala daerah yang visioner. Bagaimana mempersiapkan potensi tadi menjadi nyata dia, real dia. Misalnya ada pelabuhan, orang akan mendarat di situ. Mungkin kapal-kapal pesiar pun akan mendarat di situ. Kayak yang biasa kemarin pernah terjadi. Tapi kan ini tidak sekedar pelabuhan. Harus kita siapkan fasilitas lainnya supaya orang mau datang kan gitu. Nah, itu kan tidak gampang. Karena toh sampai hari ini kita lihat potensi-potensi tadi belum tersentuh kalau saya lihat. Maka pertumbuhan, mohon maaf saya lihat di data yang disampaikan Mendagri kemarin, pertumbuhan ekonomi batubara itu cuma 2,8%. Batubara. Tanjung Balai justru lebih lumayan di atas 4. Asahan itu kalau saya tidak silap itu Asahan di berapa ya? Jadi saya udah lihat datanya ini. Asahan
Si Asahan itu di 4,6. Lumayan juga. Lumayan. Nah, habis itu tinggal Labuan Batu Selatan. Labuan Batu Selatan di 3,93. Karena kalau Labura itu kan udah masuk ke paket yang udah ada di. Iya. Labuan Batu Utara 4,54. Ya. Jadi rata-rata masih di bawah pertumbuhan nasional. Ya, rata-rata di bawah pertumbuhan nasional. Oke. Karena kita nasional 5,39. Ya, kita 4, 4, sekian. Bahkan ada tadi yang 2, ada yang di bawah 1 juga ada. Iya. Ya, Samosir misalnya. Ya, tapi itu Sibolga, nggak masuk ke. nggak masuk dalam apa lah ya. Karena kalau kita lihat yang 3 yang sudah masuk ke DPR RI saja masih belum final. Ya. Walaupun udah ada lah persetujuan lah ya. Ya, artinya kalau misalnya Provinsi Nias itu kan sudah tinggal kapan dibuka moratorium saja, ya kan. Nias, Protap, ya kan. Sumteng, Sumatera Tenggara, kan itu 3 yang sudah ACC kan. Terus seandainya lah hitungan mereka terhadap potensi yang ada dikapitasi menjadi PAD seperti yang tadi aku cerita sama Abang, sebetulnya banyak potensi yang selama ini masih dipegang oleh Sumut. Kayak Semangke, kayak Pelabuhan Kuala Tanjung, kayak Tanjung Balai, itu relatif masih Sumatera Utara yang ngambil. Nah, seandainya ini kita balik nih kondisinya Bang ya, seandainya apa yang mereka ajukan itu di ACC misalnya, seberapa banyak ruginya bagi kita di Sumatera Utara Bang? Nah, begini. Nah, itu kan satu kajian yang harus dihitung juga kan? Jadi persoalan pemekaran itu sesuatu yang sah saja. Ya, sah. Apalagi sudah berdasarkan kajian-kajian. Ya. Nah, tapi seperti saya katakan di media juga bahwa momennya belum tepat. Ya, momennya saat ini ekonomi lagi melemah. Semua sedang tidak baik-baik saja. Okay. Nah, keduanya ada hal yang kadang-kadang belum terperhatikan atau masih dalam angan-angan cita-cita. Semua yang kita sampaikan tadi, yang Abang sampaikan misalnya Semangke, pelabuhan apa, ini kan kawasan ekonomi khusus. Ya. Kawasan ekonomi khusus ini belum tuntas. Ya. Sehingga kalau boleh dilihat nanti, PAD dari Semangke itu apa? PAD dari Batubara untuk provinsi itu juga apa? Apakah kalau nanti ini diserahkan kepada kabupaten untuk mengelolanya, ini bisa lebih bagus? Atau persiapan katakanlah provinsi yang baru, provinsi timur tadi ini bisa. Jangan semangatnya tinggi, tapi kekuatannya, ya apapun ceritanya, kalau sudah terjadi pemekaran, kalau sudah itu kan pemerintahan tersendiri. Maaf cakap saya, mendandangi ini saja pun nanti nggak sanggup, apalagi memikirkan bagaimana mengembangkan kawasan-kawasan ekonomi khusus tadi. Walaupun rewangannya bagus, pastilah. Tapi kalau sendoknya nggak pas, gimana ya? Iya, karena sebuah pemerintahan pastilah di situ ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Perlu kantor, perlu operasional. Tapi mengingat kawasan itu relatif relatif homogen. Ya, relatif homogen Melayu. Ya. Ini ada untung ruginya nggak bagi mereka seandainya itu jadi? Saya pikir kalau situasi ekonomi kita tidak begini, ya, dengan kajian yang betul-betul manfaatnya ada. Ya, manfaatnya ada.
karena punya niat untuk memajukan daerah. Oke. Tapi harus dengan kajian yang mendalam. Nah, ruginya kalau belum cukup dia, ibarat lahir belum cukup umur, prematur. Nah, biaya perawatannya tambah mahal. Ini bisa anak sakit-sakitan biasanya. Tapi memang untuk mengujinya nggak mudah. Cukup waktu. Waktu yang singkat. Kita kan hanya berdasarkan hasil data yang ada saat ini, ya kan? Nah. Dan prediksi dari kapasitas yang ada. Tapi kan data yang dikeluarkan ini kalau menurut saya kan valid dari kementerian, lembaga negara, pemerintah. Ya, apalagi kan relatif yang mengajukan dan menguji itu juga kan orang yang kita tahu orang-orang juga punya kapasitas dan kapabilitas. Ya, tinggal konsistensi. Mengingat apa yang kita ceritakan tadi, konsistensi ini kan berkait dengan gizinya juga. Iyalah, kuatnya sampai di mana daerah itu nanti. Nah, tahu kalau nantinya malah menjadi beban bagi provinsi. Beban bagi nasional. Karena kan untuk beberapa waktu provinsi masih menjadi induk semang ya. Induk semang ya, betul. Semang. Nah, baru itu dia bisa mandiri, lepas dan pusat langsung yang komunikasinya kan. Nah, kalau menurut Abang, ini kita udah bicara orang Bang ya. Kira-kira kalaupun lah kuat apa yang dibicarakan kawan-kawan kita di Pantai Timur, ada nggak tokoh dia yang bisa jadi pemimpin mereka? Wah, ini pertanyaan yang sulit ini. Mungkin saya pikir nggak perlu gitu. Nama Bang ya. Kalau tokoh itu pastilah kalau mereka sudah bicara itu, pastilah ada tokoh yang dipersiapkan mereka. Tapi siapa kita ya? Mereka lah itu pasti bincang-bincangnya begitu kan gitu. Kira-kira nih kalau kita bicara tadi kan udah panjang nih Bang ya. Potensi segala macam sampai ke tokoh terakhir tadi. Abang sebagai anggota DPRD Sumut ya nggak usah kita cerita komisi dulu Abang bisa gambarkan nggak gubernur kita memandang ini bagaimana? Saya melihat pandangan Pak Gubernur, Pak Bobi terhadap masalah ini, ya dia juga menyayangkan ya. Di tengah situasi kita yang seperti ini, kita masih berpikir untuk ada pemekaran. Sehingga lawan daripada pemekaran itu tentu kan penggabungan. Nah, ada pemikiran beliau, bukan berarti pemekaran saja yang bisa, penggabungan juga bisa kalau ekonominya tidak kuat kan gitu. Ini penggabungan ini menarik nih. Penggabungan maksudnya apa nih Bang? Ya mungkin kalau dia tidak bisa membiayai dirinya sendiri pun, ya maaf cakaplah seperti saya katakan tadi, PAD-nya di bawah 10%. Jadi dia masuk fiskal rendah. Terus-terusan kan akan menjadi beban pusat ini, ya kan? Mungkin beban induk semang juga lah. Karena pertumbuhan ekonomi, kemudian kemampuan mengelola itu sangat tergantung dengan potensi daerah juga dan kemampuan daripada pimpinan. Saya masih ingat dan punya data ini. Di tahun 2021, Kabupaten Batubara itu dia berada di 12,75%. Tapi tadi seperti saya bilang, sekarang dia jadi menurun. Asahan yang sebelumnya di bawah Batubara itu naik. Tapi ada yang menarik sama aku. Itu data itu. Dari yang ada ini. Cara data kan. Dari kabupaten yang ada ini. Satu kabupaten kan satu rumah dengan Abang nih. Ini kan. Mulai ke desa. Iya.
Kita nggak bisa sebut nama lah. Iya, iya, iya. Satu kabupaten itu ada yang satu rumah. Iya. Gimana kira-kira? Nah, kalau bicara rumah saya ini memang ini sebenarnya kalau dikatakan potensinya jauh lebih besar, Bang. Ya. Karena kabupaten ini punya segalanya. Oke. Ya. Saya kan sebelum DPRD Sumut, DPRD Kota Medan. Ya. Nah, jadi sayang saya kalau saya lihat data dari Mendagri kemarin, di Serdang itu pertumbuhannya di Q2,71. Kecewa juga saya. Padahal dia punya segalanya. Ya. Ruko, perumahan, sekarang paling banyak di Deli Serdang. Di kabupaten saya itu. Itu kan udah nampak itu kan. Tapi ada satu bupati yang juga orang satu kampung dengan abang nih. Maksudnya satu kampung satu baju sama abang. Ya, ini memang fakta yang tak bisa kita lihat dalam dinamika politik. Ya, tapi itu kan boleh saja dalam boleh politik. Saja, ya. Tapi Bang, apapun ceritanya, ini pembicaraan ini mungkin akan berlanjut. Mungkin sewaktu-waktu aku akan juga minta tolong lagi ya sama Bang. Siapa tahu kita bisa ngobrol secara lengkap dengan pihak-pihak yang lebih kompeten, termasuk sama gubernur mungkin ya. Tapi faktanya angin sudah berembus. Kabar sudah terbawa. Ya, tinggal hati lagi bercerita. Dan otak memutuskannya. Jadi, Orbiter, kami sudah obrolkan sama Bang Subandi bahwa fakta ini sudah ada, terdengar sudah, tercium juga sepertinya sudah, tapi terlihat belum. Fakta ini perlu banyak kajian lagi, seperti kata-kata Bang Subandi. Banyak hal yang harus yang diperhatikan, mulai dari PAD sampai kapasitas dan kapabilitas orang yang akan menjalankannya. Begitupun tergantung Orbiter di rumah memutuskannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama.